Shalom, kembali lagi berjumpa dalam Sapaan Sri Kandi GKJ Boja. Dan tak terasa kita sudah sampai di penghujung akhir bulan Agustus. Sungguh luar biasa, sungguh karena kasih Tuhan kita bisa sampai saat ini. Dan mari Sapaan Sri Kandi hendak menyapa dengan sapaan firman Tuhan. Dan sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari demi hari, waktu demi waktu yang boleh kami lewati, segala sesuatu boleh kami lalui, tentunya semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Dan kini Sapaan Sri Kandi GKJ Boja hendak menyapa melalui perenungan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Bersabdalah Tuhan melalui hamba-Mu yang Engkau pakai ini untuk menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan. Inilah seru doa kami yang jauh dari kata sempurna, yang kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bacaan pada saat ini terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Petrus membuat ayat ini, ia mengutip dari salah satu bacaan dari Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Apa yang disampaikan oleh Petrus tentunya mengingatkan kita pada saat ini. Kebencian bisa saja muncul, ya. Orang bisa saja benci, ya, karena melihat gayanya saja bisa tidak suka. Kemudian tidak suka yang berlarut-larut apapun yang dilakukannya, sampai timbul kebencian. Ada juga yang kemudian benci karena gaya bahasa yang digunakan, atau memang karena perbuatannya yang tidak terpuji, sehingga sudah semestinya ia dibenci. Jika kita dalam kondisi yang demikian, mari kita kembali melihat hidup orang Kristen. Petrus menuliskan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Oh, berarti kalau ada
dosa ya ditutup-tutupi, ya. Tidak sikap yang langsung potong pikiran yang demikian. Yang dimaksudkan adalah kasih ditunjukkan dengan sikap sabar, murah hati, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Maksudnya apa? Mau mengingatkan, mau memaafkan, mau menerima kekurangan orang lain. Itulah yang dimaksudkan kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi sekalipun kita berjumpa dengan seseorang yang mungkin bagi kita, wah, kita benci sekali, apalagi pernah mungkin melukai hati kita, ya tentunya kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya diajak untuk belajar mengampuni, belajar menerima satu dengan yang lainnya. Kita memiliki kesediaan untuk memaafkan dan tidak membalas kejahatan. Kasih menutupi banyak sekali dosa bukan berarti mengabaikan dosa itu. Kasih yang sejati tidak berarti menutupi dosa yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Misalnya, jika seseorang terus-menerus melakukan kebiasaan buruk, itu perlu ditangani, perlu diingatkan, bukan diabaikan, apalagi dijauhi. Justru kita membangun komunikasi yang baik. Bahkan komunikasinya adalah komunikasi yang membangun. Tentunya nasihat-nasihat dari perjanjian lama yang telah dituliskan oleh Amsal itu pun juga menjadi nilai-nilai kekristenan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan ini, kita kembali melihat bagaimana cara Tuhan memperlakukan kita. Berapa banyak kesalahan yang sudah kita lakukan, tapi bagaimana cara Tuhan memberikan pengampunan dengan cara memberikan kesempatan untuk kita berbuat baik. Tuhan terus punya cara untuk mengingatkan kita kembali pada jalan Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk kita tidak memaafkan orang lain. Bahkan yang membuat kita bisa benci dengan orang itu, ya mari kita lepaskan pengampunan, kita memaafkan. Tentu akan menjadi indah situasi dan kondisi hidup kita. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak bisa dipungkiri ujaran-ujaran kebencian bisa muncul dari manapun. Bisa muncul dari manapun, oleh sebab itu marilah kita tidak tergerus oleh godaan-godaan untuk membenci, untuk saling membenci satu sama lain. Justru biarlah kita saling mengasihi, kita saling mengingatkan dengan penuh kelembutan, dengan terus merangkul satu dengan yang lainnya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita menerapkan sikap hidup yang demikian, kita perlu belajar akan 5 hal.
yaitu pertama, mengubah hati. Bersihkan hati dari kepahitan, kebencian, amarah, supaya kita bisa mengasihi seorang dengan yang lain, supaya bisa menerima kekurangan satu dengan yang lain, supaya kita bisa memaafkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, tetap mempraktikkan kebaikan. Lakukan kebaikan dengan tulus di dalam rumah tangga, yaitu keluarga, lingkungan kerja, bahkan yang masih sekolah, bagi para pendengar yang sekolah, bahkan di tempat pelayanan, komunitas dimanapun, tetaplah melakukan perbuatan baik, sekecil apapun. Yang ketiga, mempraktekkan pengampunan. Mempraktekkan pengampunan. Karena kita belajar dari kasih Kristus. Yang keempat, bahkan kita diajak untuk membantu mereka yang dalam kondisi hilang arah. Kita bisa menjadi penolong bagi mereka. Ini bukan tugasnya satu dua pihak saja, tetapi ini pun juga menjadi tugas kita bersama sebagai anak-anak Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang kelima, bersikap tulus. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan tulus. Tetaplah berbuat baik, walaupun tak ditanggapi dengan baik, tidak apa-apa. Teruslah berbuat baik, karena Tuhan tahu hati kita, karena Tuhan tahu motivasi kita. Itu yang jauh lebih penting. Dan di penghujung bulan Agustus ini, bahkan bulan ini menjadi bulan kebangsaan, bulan di mana kita merayakan kemerdekaan negara kita. Ya marilah kita terus mencintai, mengasihi dengan sungguh-sungguh bangsa kita, dengan segala macam hal yang terjadi di dalam bangsa kita. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus ingat status kita sebagai garam dan terang dunia. Teruslah berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita kembali bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, kembali mengingatkan dan menegur kami untuk senantiasa terus melakukan kasih bagi siapapun, bahkan bila mana ada orang-orang yang pernah menyakiti, bahkan pernah yang kami benci sekalipun. Tuhan yang melepaskan kami dari segala kepahitan, dari segala kebencian, agar kasih Tuhan dapat terpancar dengan luar biasa. Karena Tuhan menjadikan kami garam dan terang dunia, tentunya boleh senantiasa terus berdampak dimanapun berada. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang terus berbuat baik dimanapun berada. Tuhan yang mampukan kami juga untuk menjalani kehidupan ini. Berkatilah keluarga kami, berkatilah lingkungan kami, baik lingkungan masyarakat kami, lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, dan lingkungan komunitas-komunitas kami yang lainnya, dan juga lingkungan gereja
Tuhan pun juga memberkati semuanya. Senantiasa kami boleh terus mewujud nyatakan kasih Tuhan. Dan kami pun juga boleh menjadi pribadi yang mau memaafkan, mau menerima kekurangan satu dengan yang lainnya. Seperti halnya Tuhan yang menerima segala kekurangan, bahkan kesalahan, bahkan dosa-dosa kami. Tuhan Sang Pengampun yang sejati, mampukanlah kami untuk terus meneladani Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan, secara khusus untuk bangsa kami tercinta ini. Di bulan kebangsaan kami, ini kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan, inilah seru doa kami yang jauh dari kata sempurna, yang kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih telah mendengarkan sapaan Sri Kandi pada bulan ini, dan sampai jumpa di sapaan Sri Kandi selanjutnya. Sampai berjumpa. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.